Di video hari ini aku akan ngobrol dengan kamu tentang proses bagaimana caranya aku mendapatkan pekerjaan di Jerman. Kalau kamu ingat beberapa waktu lalu aku upload tentang proses atau perjuangan waktu aku kuliah di Jerman. Tanpa terlalu mengulang video yang udah aku upload waktu itu, aku dulu pertama kali ke Jerman 7 tahun lalu untuk melanjutkan studi S1 aku. Setelah aku lulus studi S1 aku lulus dan aku mendapatkan ijazah aku bilang ke diri aku sendiri bahwa aku akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman. Kalau misalnya aku nggak dapat, aku akan balik ke Indonesia. Tapi aku sangat beruntung karena aku mendapatkan pekerjaan di Jerman. Ini adalah pekerjaan yang aku sangat suka. Aku sangat cocok dengan perusahaannya. Aku sangat cocok dengan orang-orang yang bekerja di situ. Jadi aku mau berbagi dengan kalian proses atau pengalaman atau apa aja sih yang aku lakukan 2,5 tahun lalu waktu aku sedang mencari pekerjaan di Jerman. Sebelum aku mulai video ini, aku mau sedikit memberitahu kamu waktu dan sedikit situasi apa yang waktu itu terjadi setelah aku lulus kuliah aku. Jadi aku lulus kuliah officially itu pada bulan Maret 2017. Dan apa yang aku maksud lulus officially adalah pada bulan Maret 2017 ini adalah waktu di mana terjadi acara di mana semua murid di kampus aku kita naik panggung, orang tua kita datang, kita menerima ijazah kita foto-foto. Jadi acara ini terjadi pada bulan Maret 2017, tapi sebenarnya aku udah lulus atau aku udah selesai semuanya pada bulan Januari 2017. Jadi pada tahun Januari, 2 bulan sebelum acara ini, aku udah selesai semua ujian aku udah lulus semua ujian aku udah selesai tesis aku udah selesai sidang tesis aku. Jadi sebenarnya aku udah selesai kuliah pada bulan Januari 2017. Dan ini berarti aku ada waktu sekitar kurang lebih 2 bulan di mana aku nganggur, di mana aku nggak ada kerjaan lagi, dan di mana aku hanya sedang menunggu pesta atau acara wisuda. Jadi dari sekitar akhir bulan Januari aku mulai membuat riwayat hidup aku atau CV aku dan juga surat motivasi aku untuk aku kirim ke perusahaan-perusahaan yang sedang mencari orang di Jerman. Ini sebenarnya adalah lumayan susah karena model riwayat hidup atau CV dan model surat motivasi di Jerman sangatlah berbeda dengan model di Amerika atau di Australia atau di Indonesia. Karena tentunya ketika aku sedang mencari model contoh-contoh untuk membuat CV yang bagus, kebanyakan website mereka menunjukkan contoh-contoh dari Amerika atau dari Australia, dan ini sangatlah berbeda. Jadi ini adalah tips pertama yang aku mau bagi ke kamu adalah untuk fokus mencari contoh-contoh apa yang Jerman suka, apa yang perusahaan di Jerman suka. Karena tentunya kamu akan mengirim aplikasi kamu ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman. Dan kemudian tips kedua yang aku mau bilang ke kamu juga, biasanya di kampus-kampus Jerman mereka memiliki kayak kantor yang bisa membantu untuk ngecek dokumen-dokumen kamu. Biasanya ini namanya adalah International Office atau Office untuk karir murid-murid dan lain-lain, dan biasanya mereka akan dengan senang hati ngecek dokumen kamu, apa ada yang kurang, apa yang bisa diperbagusi dan lain-lain. Dan ini juga menurutku adalah tips yang sangat bagus karena nggak ada salahnya untuk nanya pendapat orang lain yang memiliki pengalaman di area tersebut. Jadi ini yang aku lakukan ketika akhir bulan Januari. Aku memperbagusi CV aku dan surat motivasi aku, dan kemudian akhirnya aku siap untuk mengirim semua aplikasi aku. Untuk CV, aku jujur aku cuma punya satu versi. Jadi aku punya satu CV yang aku kirim ke semua perusahaan yang aku daftar di Jerman. Aku sama sekali nggak mengganti pengalamannya. Tapi untuk surat motivasi, aku memiliki gimana ya? Jadi aku punya satu versi yang dasar, dan kemudian tergantung dengan pekerjaan yang aku daftarkan, aku akan ganti sedikit surat motivasinya. Dan ini sangatlah penting karena perusahaan-perusahaan di Jerman mereka akan tahu kalau satu orang dia cuma punya satu surat motivasi dan dia kirim ke semua perusahaan di seluruh Jerman. Mereka akan tahu. Jadi ini juga ada tips yang menurutku sangat penting adalah untuk memiliki satu versi surat motivasi yang lumayan luas, yang lumayan kamu bisa gunakan untuk banyak sekali pekerjaan. Tapi kemudian ketika kamu mengirim aplikasi kamu, setelah kamu membaca seperti apa sih pekerjaannya, orang apa yang mereka cari, gantilah sedikit surat motivasi kamu supaya ini terlihat akan sangat cocok dengan pekerjaan yang kamu daftarkan. Ini sangatlah penting. Jadi ini adalah yang pertama aku lakukan. Dan sekarang mulailah waktunya di mana aku mencari pekerjaan di Jerman. Aku mengirim semua aplikasi aku lewat online. Aku nggak mencari
lowongan pekerjaan di majalah, di koran, semuanya aku lakukan online. Aku menemukan beberapa website yang sangat terkenal di Jerman. Website-website ini mereka menggabungkan semua pekerjaan yang ada di Jerman dan kamu bisa mencari sesuai dengan profil kamu. Dan ini yang aku lakukan setiap hari. Jadi setiap hari setelah aku bangun pagi, aku buka laptop aku pergi ke macam-macam website ini dan aku melihat pekerjaan apa yang baru, pekerjaan apa yang ada. Setelah aku selesai melihat semua website ini, aku akan klik semua link yang aku simpan dan kemudian aku akan mengirimkan aplikasi aku. Jadi ini aku lakukan setiap hari, setiap pagi, setiap aku bangun, aku buka website ini, aku cek apa ada pekerjaan baru dan lain-lain atau enggak. Dan menurutku ini adalah waktu yang aku bisa bagi ke kamu, bukanlah waktu yang sangat enak atau yang sangat senang, karena mungkin 2 atau 3 hari pertama setelah aku mengirimkan aplikasi aku sangat senang. Aku pikir, iya pasti aku dapat balasan. Tapi aku selama 3 minggu itu aku ngirim sekitar 100 aplikasi ke macam-macam perusahaan di Jerman dan aku sama sekali tidak mendapat balasan yang positif. Biasanya setelah 2 minggu kamu akan merasa down karena kamu belum menemukan jawaban bagus, tapi aku mau bilang teruslah berusaha karena semua orang di Jerman mereka akan melalui proses ini. Even teman-teman aku yang orang Jerman, dia juga sampai 3 bulan dia belum mendapat pekerjaan, dia selalu ngirim aplikasi dia, tapi kamu harus terus berusaha, terus mengirim. Seperti aku bilang tadi, aku daftar ke banyak banget perusahaan dan aku tidak mendapatkan respon positif. Dan sebenarnya dalam hati aku lumayan ngerti kenapa aku nggak mendapatkan respon positif. Pertama, atau ini menurutku adalah faktor yang paling penting, pengalaman pekerjaanku sangatlah sedikit. Jadi aku baru lulus S1 dan aku cuma memiliki pengalaman pekerjaan selama 6 bulan magang di Jerman. Dan ini sangatlah tidak banyak. Perusahaan Jerman itu mereka sangat mementingkan pengalaman pekerjaan untuk mereka menerima orang untuk menjadi kerja di mereka. Jadi aku juga sangat mau berbagi dengan kamu bahwa kalau kamu lagi ada di Jerman, aku sangat rekomendasikan untuk coba cari kesempatan untuk pekerjaan, mau jadi working student atau mau jadi magang dan lain-lain karena ini akan sangat membantu. Sayangnya waktu aku pertama kali ke Jerman, aku nggak tahu betapa pentingnya pengalaman pekerjaan untuk perusahaan-perusahaan Jerman. Jadi aku cuma melakukan 1 magang di Jerman dan ini sebenarnya tidaklah cukup. Jadi aku di sini adalah waktu di mana aku merasa lumayan down. Aku selalu mendapatkan penolakan setiap harinya dan aku jadi mulai nggak motivasi untuk mengirim aplikasi aku lagi. Aku istirahat sekitar 2 hari di mana aku nggak melakukan ini dan kemudian aku langsung mengganti pikiran aku di mana aku bilang oke, sepertinya aku nggak akan bisa mendapatkan pekerjaan di Jerman dengan pengalaman pekerjaan aku sekarang. Aku lebih baik aku fokus mencari magang di Jerman. Dan akhirnya setelah ini aku langsung mengganti fokus aku mencari pekerjaan dari mencari pekerjaan menjadi untuk mencari magang. Jadi aku melakukan hal sama persis yang aku lakukan ketika aku sedang mencari pekerjaan, tapi aku daftar ke perusahaan yang sedang mencari orang untuk magang. Dan sebenarnya aku sama sekali nggak merasa bahwa magang adalah kayak level yang lebih rendah atau magang kayak lebih jelek karena aku udah lulus. Karena menurutku, karena magang di Jerman ini benar-benar adalah kamu akan mendapatkan gaji yang lumayan besar. Kemudian apa yang aku sangat percaya adalah magang menurutku adalah waktu atau adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kamu bisa diterima dan kemudian perusahaannya jadi tahu kamu seperti apa. Jadi aku mulai mengirim aplikasi aku. Jadi ini sekitar waktu bulan-bulan sekitar pertengahan ke akhir Februari aku mengirim aplikasi aku dan aku mengganti fokus aku jadi ngirim untuk mencari posisi magang. Dan aku langsung sadar aku mendapatkan respon yang jauh lebih positif daripada ketika aku langsung mencari pekerjaan. Aku mengirim sekitar, kalau nggak salah, aku bisa bilang mungkin sekitar 25 aplikasi untuk magang dan aku mendapat 6 undangan untuk interview. Ini adalah waktu yang sangat stres karena aku benar-benar sebelum aku interview, aku selalu mempersiapkan pertanyaan. Aku selalu membaca perusahaan ini, mereka ngapain aja, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, supaya ketika aku sedang melakukan interview, mereka tahu bahwa aku udah siap dan aku juga tahu tentang perusahaan mereka. Jadi aku melakukan 6 interview dan kemudian aku mendapatkan 4 penolakan dari
perusahaan yang aku interview lewat Skype atau lewat telepon, dan kemudian aku mendapatkan untungnya satu penerimaan di salah satu perusahaan yang menerima aku, dan aku sangat senang. Dan ini magangnya adalah untuk 6 bulan, dan aku bilang ke diri aku sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ini bukanlah pekerjaan yang permanen, tapi ini adalah kayak loncatan pertama aku untuk aku bisa melakukan karir aku di Jerman. Dan aku benar-benar sangat suka kerja di perusahaan ini. Aku sangat diterima, atau aku sangat kayak bos aku dan orang-orang di perusahaan aku, orang-orang di tim aku, mereka sangat terbuka, mereka sangat baik sama aku, dan apa yang aku paling suka adalah mereka sangat memberikan aku tanggung jawab yang sangat besar. Jadi aku tahu banyak orang yang suka mikir magang itu cuma fotokopi, cuma print kertas, cuma ngasih kopi ke bos dan lain-lain. Ini sama sekali tidak benar. Aku yakin mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan seperti ini, tapi di perusahaan di mana aku melakukan magang aku benar-benar merasa aku kayak salah satu dari karyawan tetap mereka. Aku diberikan banyak sekali tugas, aku diberikan banyak sekali project, dan aku benar-benar berkembang, dan aku benar-benar menurutku melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dan ini aku yakin ini sangat tercermin di pekerjaan aku setiap harinya, karena setelah sekitar sebulan sebelum program magang aku selesai, aku dipanggil sama bos aku, dan kemudian mereka bilang, kita sangat senang dengan pekerjaan kamu dan kita mau memberikan kamu kontrak yang permanen. Jadi ini adalah cerita bagaimana aku mendapatkan pekerjaan di Jerman. Jadi ini bukanlah cerita yang mungkin yang sangat senang. Ada waktu di mana aku sangat stres, aku sangat tidak motivasi, dan ujung-ujungnya aku harus mengganti fokus aku dari mencari pekerjaan jadi mencari magang. Tapi aku benar-benar sangat bersyukur karena aku melakukan itu, karena dengan aku daftar ke magang, aku langsung dapat respon yang jauh lebih positif, dan pintuku untuk melakukan karir aku di Jerman jadi lebih bagus. Dan sekarang aku masih kerja di perusahaan ini, aku sangat suka, aku sangat beruntung karena aku udah mendapatkan promosi di perusahaan ini, dan ini adalah pengalaman bagaimana aku mendapatkan pekerjaan. Jadi itu tips atau cerita yang aku mau bagi ke kamu, dimana kadang nggak segampang itu mendapat pekerjaan di Jerman. Kadang kamu harus kayak sedikit mengakali gimana kamu bisa dapat. Tapi aku yakin kalau kamu usaha, kamu tidak putus usaha kayak aku dulu. Aku sempat stres, aku sempat sangat sedih. Ujung-ujungnya aku yakin kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan di Jerman bagaimanapun caranya. Oke guys, jadi itu video aku hari ini, dimana aku ngobrol dan aku berbagi dengan kalian gimana proses atau perjuangan aku mendapatkan pekerjaan aku di Jerman. Aku harap video ini menarik, membantu, dan juga memberi kamu ide yang mungkin lebih unik untuk gimana caranya kamu bisa menemukan pekerjaan di Jerman. As always, jangan lupa like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!